Jadi saya akan mulai putar video, bentar videonya cuma 2 menit, ya. Dan saya share sound, bisa dilihat, boleh diperhatikan ya. Oke. Everyone seems to be talking about entrepreneurship these days. But what exactly is an entrepreneur? The Merriam-Webster dictionary defines an entrepreneur as someone who organizes, manages, and assumes the risk of a business or enterprise. Entrepreneurs are change agents. They see needs, wants, and problems as challenges to be overcome, and they know they are the people who can help to find solutions and meet needs. Entrepreneurs know that they have unique skills and talents that can make a difference in the world. They know that they can use their skills and talents to meet needs, do something in a new way, add beauty, or solve a problem. Entrepreneurs have a vision for what they can contribute to the world and are willing to do the work required to plan and launch a business or social enterprise to achieve that. When they reach their goals, entrepreneurs create jobs for themselves and sometimes even for other people. Sometimes entrepreneurs even change the world. But wait, can youth be entrepreneurs? Yes. Youth entrepreneurs often manage businesses while they go to school, working other jobs, volunteering, and taking other activities. In fact, Industry Canada has said businesses owned by youth are more likely to be high growth and are financially viable. Who are today's youth entrepreneurs? They are students, innovators, leaders, builders, problem solvers, and dreamers. They are bringing their art and design to the world, solving healthcare and environmental problems, creating jobs for themselves and others, and helping to make the world a better place. Nah, tadi short video ya about what is an entrepreneur. Nama topik kita di sektor ini all about entrepreneur. Jadi di situ kalau tadi kalian perhatikan videonya ya, ini saya kasih juga di chat box nih supaya nanti bisa atau kalian bisa putar lagi boleh. Di situ dijelaskan ternyata kalau kita bicara entrepreneur itu bisa dari berbagai macam kalangan, usia, pekerjaan. Inti utamanya tadi dijelaskan bahwa they can change the world. Selain itu, apa yang mereka lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Itu bisa mengubah keadaan, bisa membantu orang lain menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau kita bisa dapat simpulkan dari video tadi, ya, entrepreneur itu apa sih? Tuh. Nah, kita bisa lihat, kita bisa simpulkan bahwa entrepreneur, ya, di sini ada beberapa keyword. Entrepreneur, a visionary and passionate person. Nah, di sini ada visionary tadi ya. Tadi they start with vision. Ya, mulai dari yang namanya visi atau tadi juga dikatakan entrepreneur adalah yang punya mimpi. Start with dreams. Makanya kemarin di pertemuan sebelumnya saya nanya sama kalian, mimpi kamu apa sih? Cita-cita kamu apa? Ya, vision kamu ke depan gimana ya? And passionate person. Nah, berarti ada passion di situ. Kalau kita bicara entrepreneur, not only vision, not only dreams, ya, tapi juga ada passion di dalamnya. Tapi masalahnya yang dipertanyakan adalah
bagi orang-orang adalah bagaimana cara passion-nya apa sih gitu kan. Bingung juga ya kadang mungkin kalau kalian ditanya gitu sekarang, kalian punya passion apa sih? Passion kamu apa sih? Mungkin di antara kamu juga masih bingung ya, apa ya passion saya ya? Passion itu apa ya? Apa interest saya itu apa ya? Kesukaan saya senang dalam bidang apa ya? Mungkin kamu juga belum belum tahu ya. Tapi ada yang bisa dikatakan kalau kita bicara visionary, mimpi berarti mimpi tadi tuh ya. Berarti berdasarkan cita-cita kita ke depan apa. Kalau passion, ini ada dua hal nih kalau kita bicara passion. Passion ini ada dua. Yang pertama, passion itu memang sudah diberikan atau gift. Jadi diberikan oleh Tuhan. Ya, passion itu ada yang seperti itu tuh. Jadi memang itu sudah diberikan oleh Tuhan. Ya, itu memang gifted. Jadi apa ya? Pemberian anugerah dari Tuhan. Contoh misalkan pemain sepak bola Cristiano Ronaldo, ya. Kok main bolanya bisa sehebat itu ya? Bisa sejago itu ya? Ya karena itu gift apa ya? Gifted bisa dibilang orang nggak itu memang anugerah dari Tuhan. Orang ngasih kok keterampilan cuman untuk Cristiano Ronaldo ya atau untuk Lionel Messi. Orang-orang yang memang punya kemampuan lebih di bidangnya ya. Nah, itu ada yang memang seperti itu ya. Ini berhubungan passion itu nanti berhubungan dengan talent, bakat kamu. Itu ada yang memang orang-orang yang eh, itu memang kasih anugerah gitu sama sama Tuhan ya. Orang lain mungkin nggak bisa, dia bisa nih. Contoh misalkan saya main bola, main alat musik gitu. Nggak semua bisa main alat musik, tapi ada yang nggak belajar bisa. Nggak semua mungkin jago IT, tapi ada yang senang dengan IT itu dan akhirnya dia bisa gitu, menguasai gitu. Nah itu tuh memang ada yang dikasih. Tapi kalau kita bicara passion, passion juga harus dicari. Makanya banyak judul-judul apa motivation itu ya, finding your passion. Nah harus dicari. Kalau kamu merasa sekarang aduh passion saya apa ya? Nah, kamu harus cari tahu passion kamu, ya. Mulai dari mana? Mulai dari apa yang kamu sukai. Selalu dimulai dari apa yang kamu sukai. Istilahnya itu kalau kita bicara passion, kita bicara mimpi, start from uh, apa yang kamu punya, apa yang ada di tangan kamu, ya. Karena saya yakin dan semua orang juga yakin gitu kalau tiap orang ini pasti minimal punya satu talent, punya satu keahlian dibanding yang lain. Nah, cuman masalahnya tadi ada yang memang gifted, artinya itu diberi oleh Tuhan, anugerah. Ada yang memang harus cari. Carinya gimana? Belajar. Kamu misalkan kursus, les, belajar, gitu. Ada yang seperti itu, ya. Nah, makanya perlu dicari. Makanya kenapa sih harus kita banyak cari tahu, banyak cari informasi lah dan sebagainya. Yaitu supaya kita mengenal, kita tahu semakin banyak yang kita ketahui, semakin mudah kita untuk menemukan passion kita tuh seperti apa. Ya, kalau memang passion kamu misalkan olahraga, senang olahraga itu ketahuan tuh. Tapi kalau kamu nggak pernah coba olahraga, kamu nggak pernah ada pelajaran olahraga di sekolah yang nggak tahu kan kalau kamu memang ternyata berbakat di bidang olahraga gitu kan. Kamu berbakat di dunia musik gitu. Kalau kamu nggak pernah les musik, nggak pernah dipaksa dalam tanda dipaksa orang tua kamu buat les gitu atau misalkan di sekolah belajar musik, ya kamu nggak akan tahu, kamu nggak akan menemukan itu. Ya kamu seneng nyanyi gitu. Kalau nggak dipaksa, kalau nggak sengaja dipertemukan dengan orang dalam situasi kondisi yang memang seperti itu ya kamu tidak akan tahu passion kamu gitu kan. Nah makanya ada yang memang diberikan, ada yang dicari. Nah, makanya nggak perlu dicari ya apalagi kamu masih muda. Ingat ya passion, skill atau talent itu bisa lebih dari satu. Makanya tadi saya bilang minimal Tuhan tuh minimal kasih satu. Pasti dari satu itu bisa kamu kembangkan jadi dua, jadi empat, jadi delapan, dan sebagainya. Jadi mulai sekarang, ketika kamu belajar entrepreneurship, jangan lagi ngomong, jangan lagi say, kalau saya nggak punya bakat, saya nggak bisa apa-apa. Jangan. Ya, kamu coba sekarang, temukan. Kalau kamu belum tahu, cari tahu gimana caranya. Belajarlah, cari informasi di YouTube, dan sebagainya.
Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara definition of entrepreneur, yang pertama tadi vision. Kamu udah harus mimpi. Kemarin saya dorong kamu, ajak kamu, ayo mimpi kamu apa? Kamu mau jadi apa? Misalkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan nih contohnya. Misalkan, kalau kamu tahu visi Indonesia ya, visi Indonesia 2045 kalau kamu tahu. Itu Indonesia maju. Visi negara kita itu 2045, itu Indonesia maju. Kamu bayang itu tuh berarti kalau 2045 berarti 25 tahun dari sekarang. Dan survei data membuktikan bahwa 25 tahun ke depan itu Indonesia populasinya, jumlah populasinya itu 70% itu anak muda. Itu generasi milenial. Berarti usia-usia kamu tuh 25 tahun yang akan datang itu yang akan mempunyai populasi terbanyak di Indonesia. Generasi saya 25 tahun lagi berarti umur saya udah 60 tahun kalau saya. Udah tua saya. 25 tahun yang akan datang 2045 saya udah tua, udah 60 tahun. Tapi berdasarkan data tahun 2045 itu Indonesia 70% populasinya adalah generasi milenial sekarang. Nah, itu yang menentukan apakah nanti 2045 Indonesia ini tetap menjadi negara maju, negara berkembang dan menjadi negara yang tetap maju, mau maju, atau kembali lagi Indonesia ini bakal dijajah. Itu tergantung dari generasi sekarang. Makanya kenapa sekarang kamu dibekalin kan, buat kamu ke depan gimana, belajar yang benar. Kenapa? Karena nasib bangsa ini ditentukan oleh generasi saat ini, generasi muda saat ini. Kalau generasi mudanya males-malesan, kalau generasi mudanya nggak ada motivasi, nggak ada hidupnya juga asal-asalan, tidak menemukan passionnya, tidak punya mimpi, ya mau jadi apa nanti gitu istilahnya bangsa ini gitu kan, susah-susah. Ini bulan ini Indonesia merdeka sudah 76 tahun, berarti 25 tahun akan datang udah 100 tahun Indonesia merdeka. Masa mau balik lagi nanti dijajah, atau Indonesia mengalami kemunduran, atau Indonesia mengalami kehancuran, kan jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, makanya penting kenapa saat kamu masuk ke high school, SMA, di sini, di Sekolah Pelita Bangsa, diajarin yang namanya entrepreneurship, supaya kamu mempersiapkan diri kamu ke depan. Ya, jadi kamu belajar sekarang untuk mempersiapkan diri kamu ke depan. Ya, kalau bisa mulai dari sekarang, why not? Tadi dibilang entrepreneur pun as a student, kamu bisa jadi entrepreneur. Kemarin saya bilang, kalau bisa sukses lebih mudah, kenapa harus tunggu nanti? Kalau bisa sukses sekarang, kenapa harus tunggu 10-20 tahun yang akan datang? Jadi yang menentukan adalah diri kamu sendiri. Ya. Nah, tuh. Vision, passion, ya. And passionate person who habitually spot opportunities. Nah, kalau tadi kamu lihat diperhatiin di video atau kita belajar kemarin ke orang-orang terkaya nih, ke orang-orang yang berhasil di dunia nih, pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini contohnya nih. Ada Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, dan sebagainya nih ya, Mark Zuckerberg dan sebagainya. Lebih dari 10 orang nih tahun lalu nih. Sekarang udah berubah lagi nih 10 orang terkaya di dunia, di Indonesia juga banyak. Ini sebenarnya orang-orang ini itu adalah orang-orang yang memanfaatkan peluang yang ada. Spot opportunities. Kalau kamu perhatiin, ini orang-orang ini punya keberhasilan di bidangnya masing-masing. Ya, contoh Bill Gates. Bill Gates itu di bidang komputer, ya, sistem komputer, ya, berhasil tuh dia mengambil peluang di situ. Ya. Lalu Warren Buffett di bidang pasar uang, pasar modal, dia ambil peluang di situ. Mark Zuckerberg sekarang dari Facebook masuk ke Instagram, Instagram masuk juga sekarang di WA, sekarang masuk lagi TikTok. Itu dia ambil peluang di bidang apa? Di bidang sosial media, ya. Nah, itu mereka ambil peluang semua. Jadi, entrepreneur itu bukan masalah visi, bukan masalah passion, tapi juga bisa menjadi sebuah opportunities. Opportunities supaya kamu tadi berhasil, tapi tidak cuma berhasil untuk diri kamu sendiri ya. Kamu harus punya dampak untuk orang lain. Ya, percuma kamu berhasil,
kamu kaya, kamu sukses, tapi untuk diri kamu sendiri. Ya, jangan. Tapi ketika kamu nanti berhasil, kamu sudah kamu mencapai mimpi kamu mendapatkan visi kamu, passion kamu, terus kamu ambil kesempatan itu, kamu berhasil mengembangkan usaha, karir kamu segala macam, kamu berhasil mungkin jadi orang kaya dan sebagainya, contohnya lah ya. Jangan lupa kesuksesan itu harus kamu share kepada orang lain. Jangan dimakan sendiri. Ya, itu. Jadi kalau suatu saat kamu berhasil, kamu menjadi orang yang berhasil, jangan lupa karena salah satu definition dari tadi video yang kita lihat, entrepreneur itu harus punya dampak yang baik untuk orang lain. Ya. Nah, contoh bagus tuh. Kalau kamu dengar berita beberapa waktu lalu ada seorang pengusaha, dia donasikan 2 triliun rupiah untuk membantu orang-orang yang terkena COVID-19. Tuh, 2 triliun tuh. Nggak pernah lihat saya duit 2 triliun itu segimana. Tapi orang itu bisa kasih. Karena kesuksesannya, dia kasih 2 triliun untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu baru bisa dikatakan tuh entrepreneur yang baik seperti itu. Karena pasti nanti kita belajar karakteristik of entrepreneur, apapun itu pasti ujung-ujungnya kamu harus punya dampak good effect buat orang lain. Ya, mulai sekarang makanya biasakan diri kamu punya dampak yang baik minimal buat teman kamu, minimal buat adik kamu lah di rumah, minimal buat orang tua kamu di rumah. Mulai belajar karena entrepreneur ini bicara tentang skill yang harus di-develop, dibangun tiap hari, dilatih tiap hari. Nggak tiba-tiba langsung jeng gitu kan, besok bangun langsung jadi berhasil atau seperti 180 derajat. Enggak, itu harus dibangun, dilatih tiap hari. Nah, makanya mulai dari hal-hal kecil, kamu sudah mulai berlatih. Lihat peluang, ya. Nggak ada salahnya kamu bisa ambil peluang sekarang. Banyak anak-anak muda, banyak yang masih sekolah udah berhasil nih. Ya. Passionate person who habitually spot opportunities. Jadi punya kebiasaan ya, kebiasaan yang baik itu melihat situasi, mengambil kesimpulan di situ, melihat peluang di situ. Kalau yang IPS kemarin belajar ekonomi itu kan banyak masalah yang dihadapi oleh manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau entrepreneur dilihat peluangnya di situ, ya ada peluang nggak di situ untuk mendapatkan keuntungan, untuk membangun sebuah bisnis, untuk menjalankan idenya menjadi berhasil dan sebagainya. Ya, creates inovatif customer nih, ya inovatif, ya makanya ada masalah tadi itu ada peluang, ada masalah pasti ada peluang. Nah kita ambil peluang tersebut supaya bisa menjadi solusi untuk orang lain, ya. And get it acquired by target benefit, walaupun ya memang pasti di dalamnya kalau kita bicara kalau misalkan ini usaha ya bisnis ya pasti harus mendapatkan keuntungan lah ya. Kalau nggak dapat keuntungan mah ya namanya juga donasi ya, sumbangan. Tapi kalau kita bicara bisnis, bicara usaha ya pasti harus ada keuntungan. Keuntungannya buat apa ya? Pasti kan buat bayar listrik lah dan sebagainya, bayar karyawan. Kamu harus hire karyawan harus dibayar, masa gratis? Kecuali kalau kamu itu donation, open donation ya itu beda lagi. Tapi kalau kita bicara bisnis ya kita harus ambil selain ambil peluangnya ya ambil keuntungannya. Tapi yang keuntungannya pun memang harus kalau di bisnis itu ada istilahnya itu profit margin. Jadi biasanya kalau si perusahaan-perusahaan ini tiap tahun nih, tiap masuk di awal tahun itu dia punya target profit marginnya kira-kira berapa ratus miliar gitu. Nah dia udah tentuin dulu target keuntungannya berapa, ya. Nah itu ada tuh dengan perhitungan nanti jumlah biayanya berapa dan sebagainya. Nah itu juga mungkin nanti kita praktek juga nih, ya. Kamu buat nanti saya guide untuk bikin bisnis plan, bagaimana kamu eksekusi, bagaimana kamu hitung profitnya berapa kira-kira, terus mungkin nggak ini dijalankan dan sebagainya. Itu juga termasuk di dalamnya, ya. Nah, jadi itu ya spot opportunities, creates innovative value, sama creates customer. Jadi ini nih inti utamanya yang bisa kamu pelajari: visionary, passionate person,
ya, spot opportunities kalau kita bicara entrepreneur, inovatif, ya, and target beneficiaries. Nah, ini ya, ini entrepreneur ya. Kalau di buku is a person who organize, operates, and takes the risk, ya. Karena di sininya tetap ketika kamu running sesuatu, menjalankan sesuatu, kamu harus bisa mengorganize itu. Kamu harus bisa operate itu dan ambil resiko yang ada di situ. Nah, ini yang tadi saya bilang, peluangnya seperti apa di sini nih, ya. Ini kalau di IPS udah belajar ya kemarin ya. Ya. Human wants itu unlimited, ya. Keinginan manusia itu nggak ada itu tuh sangat tidak terbatas, ya. Tapi yang jadi masalah adalah resources-nya terbatas, unlimited resources, yang akhirnya menimbulkan kelangkaan atau scarcity. Nah, ini kalau kamu pernah belajar, kalau kamu ingat di business study sec 1 ya, belajar kamu needs and wants, terus good and service, ada yang namanya scarcity, ada namanya kelangkaan, di mana ini ya, si barang dan jasanya itu terbatas, sedangkan ini human wants-nya unlimited. Akhirnya menimbulkan kelangkaan. Nah, dari sini makanya yang diambil opportunities-nya dari mana nih? Di sini nih yang diambil opportunities oleh si entrepreneur sini nih. Bisa kasih solusi apa? Bisa menawarkan solusi apa nih? Ya, nah itu. Jadi pintar-pintarlah untuk mengambil opportunities, kesempatan. Ya, ada istilahnya kan, kesempatan itu tidak akan datang 2 kali ya, benar ya? Kalian pernah dengar nggak istilah itu ya? Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Tapi kalau kita bicara entrepreneur, kesempatan itu adalah satu satu langkah menuju kesuksesan. Tapi harus dibarengi dengan yang namanya kesiapan, skill kamu tadi ya. Nggak cuma kesempatan ini banyak, tapi ketika kamu nggak punya skill di bidang itu, ya nggak akan berhasil. Tapi ketika kamu ada kesempatan, kamu sudah melatih diri kamu nih, belajar, mempersiapkan diri kamu segala macam, kesempatan datang, kamu sudah siap. Nah, barulah itu keberhasilan yang namanya sukses itu akan datang. Banyak orang pintar, betul, tapi ada juga orang yang nggak punya kesempatan, banyak. Ya, contoh misalkan paling simpel, saya kasih simpel. Saya nih, misalkan saya ini kan jualan, ada jualan juga. Saya buka usaha lah kecil-kecilan lah ya, saya ada jualan, ada jual online segala macam. Saya tuh nggak punya modal yang besar. Makanya sampai hari ini usaha saya itu ya karena modalnya dikit, modalnya nggak gede, jadi saya belum bisa mengembangkan usaha saya. Usaha itu belum gede. Jadi saya yang manage sendiri, saya yang operate saya sendiri, ambil keputusan saya sendiri. Itu tuh masih kecil. Bahkan terakhir kemarin nih, saya ada reseller, ada yang nawarin reseller mainan anak-anak nih, ya, yang sekarang itu lagi rame kalau di kota-kota gede, itu lagi rame itu sekarang lagi happening. Kenapa? Karena terlalu banyak kegiatan online dan sebagainya membuat anak bosan dan segala macam. Ada tuh lagi happening sekarang di kota-kota gede itu, di Jakarta, di Bandung, di Medan, Surabaya, itu ada board games itu namanya. Itu banyak banget games-gamesnya itu ya, untuk melatih kemampuan kamu nih. Jadi nggak cuma buat anak-anak itu. Nah, cuman saya tuh harus syaratnya untuk reseller barang tersebut itu harus deposit sekitar 5 juta. Nah, yang jadi masalah kan saya bilang modal saya itu kan terbatas, bukan yang nggak ada, tapi terbatas. Kalau saya ambil itu 5 juta, pasti ada hal-hal lain yang mungkin harus saya kurangi. Ya, berpengaruh juga lah ke seharian saya misalkan gitu ya. Nah, ada seperti itu, banyak yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu. Kesempatan ada, tapi sumber dayanya nggak ada. Akhirnya berhasil nggak? Ya mungkin ada berhasil, ada yang nggak maksimal benefitnya. Tapi ada juga orang-orang yang punya modal, banyak nih modalnya, orang kaya lah anggap gitu. Hartanya 7 turunan, mau mamahnya, papanya semua pebisnis, duitnya banyak. Tapi karena dia nggak belajar, dia nggak mempersiapkan diri dia, ya belajarlah keterampilan menjalankan usaha dan sebagainya. Jadi walaupun itu modal besar dikasih sama dia, ya tetap nggak berhasil.
Nah, makanya ini harus seimbang, sama. Makanya tadi saya bilang kan, kamu harus belajar, cari opportunities-nya, belajar sesuatu yang baru. Ya, jangan bosan. Kamu Makanya saya bilang kan kemarin kan, kamu belajar 15 pelajaran, berarti ada 15 jalan, 15 keterampilan yang bisa kamu kuasai. Nah, makanya tinggal kamu mau atau tidak. Balik lagi nanti kita belajar ke karakteristik of entrepreneur, salah satunya hard work. Kamu harus kerja keras, harus rajin, harus konsisten. Nah, itu banyak tuh. Ya, itu harus dijalankan secara bersamaan. Makanya ketika kamu sukses, sebetulnya itu bukan karena apa ya, ada orang bilang sukses itu karena hoki, enggak, tapi itu tuh ada kesempatan, ada opportunities, terus kamunya udah siap mendapatkan kesempatan itu. Akhirnya itu yang bikin kamu sukses, kamu berhasil. Nah, itulah yang disebut entrepreneur, memanfaatkan peluang dan menjadikan itu sebuah kesuksesan. Ya, nah kalau kita bicara dari 3 kata, entrepreneur, entrepreneurship, enterprise, ini hal yang biasa kita temui. Yang namanya entrepreneur berarti person, ya kita udah bahas ini kemarin. Entrepreneurship, nah ada prosesnya, ya. Jadi kalau kita bicara tadi seorangnya nih, nah ternyata untuk menjadi seorang entrepreneur itu perlu proses. Makanya saya bilang tadi kan, ini skill ini harus dilatih terus, tiap saat, tiap waktu, ya karena ada prosesnya. Nah, baru ada yang namanya outcome atau enterprise, hasil dari prosesnya itu apa. Nah, inilah yang harus dijalani. Personnya udah ada, kamu mau nggak jalanin prosesnya untuk mendapatkan outcome yang kamu mau. Ya, ini bicara lagi, balik lagi ke vision, mimpi kamu tadi, ya cita-cita kamu apa di sini. Nah, ini tetap utamanya harus mau di yang namanya proses. Ya, ada istilahnya kalau kamu pernah dengar antara kentang, potatoes, dan telur. Kamu mau jadi kentang atau mau jadi telur? Ya, ketika dipanaskan, ketika direbus, apa yang terjadi? Kentang direbus, semakin lama direbus, makin lunak kan? Tapi kalau telur, tadinya dia bukan benda padat, isinya nggak padat, liquid, dia direbus makin lama, dia makin jadi padat. Nah, kamu tinggal pilih mau yang mana, jadi kentang atau mau jadi telur. Maksudnya gimana? Padat lembut sama keras. Ya tinggal dipilih. Kamu kalau kita bicara entrepreneur, jadilah yang jadi seperti kentang, lembut supaya mudah dibentuk. Ya kalau udah keras kayak telur udah bulat bentuknya, ya bulat udah luarnya keras, dalamnya juga bisa direbus jadi nggak lagi liquid, bentuknya susah, dipaksa hancur. Nah, mending kamu jadi kentang supaya mudah dibentuk tuh. Jalani prosesnya gampang. Ya. Nah, itulah apa ilustrasi sederhana, ya. Oke. Jadi entrepreneur is a person, entrepreneurship ini prosesnya yang harus kamu jalanin. Ingat ya, harus ada proses. No pain, no gain, istilah gitu kan. Ya, kalau kamu mau berhasil harus ada prosesnya, harus ada yang dikorbankan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan outputnya, outcome-nya apa nih, ya. Nah, ini some key definition enterprise, the process by which new businesses are formed in order to offer products or service in a market. Ini kalau kita bicara dalam bisnis ya, enterprise itu proses tetap. Kamu dalam usaha apapun, ya, di bidang apapun, nggak cuma bisnis ya, tetap ada yang namanya proses. Ya, balik lagi kemarin kan saya ceritakan, ada di antara kamu nih, pertama lahir udah bisa langsung tiba-tiba jalan. Nggak ada kan? Atau tiba-tiba pas kamu lahir, tiba-tiba kamu langsung bisa ngomong bahasa Inggris. Pas kamu lahir nih langsung, halo, good morning, mom, good morning, dokter. Enggak kan, semua juga kan. Semua akan berjalan sesuai dengan prosesnya. Ketika lahir, kamu belum bisa ngomong, kamu cuma bisa nangis. Lapar, kamu nangis. Kamu mengantuk, nangis. Ya, kamu ngompol, nangis. Nah, tapi ada prosesnya,
bertumbuh dewasa, bertumbuh, tadinya cuma bisa tiduran, udah mulai bisa telungkup tuh kalau bayi kan. Kalau kamu punya adik atau punya ponakan yang masih kecil, tadinya belum bisa telungkup, dari telentang bisa telungkup, lehernya udah bisa gerak-gerak, udah bisa telentang telungkup, dia mulai merangkak tuh, merangkak jalan pelan-pelan. Habis merangkak, dia pasti mulai coba berdiri, ya berdiri juga pasti jatuh lagi, berdiri jatuh lagi, ya kalau misalkan nggak kayak begitu, nggak ada prosesnya, nggak ada kerja keras, ya kita nggak bisa jalan semua. Kalau udah dari kecil nih jatuh terus nih, belajar berdiri jatuh lagi, ah udahlah males lah, udah nggak usah jalan. Ya rugi kita sekarang kan. Tapi kan itu prosesnya tuh, udah bisa berdiri, mulai jalan, udah bisa jalan, mulai bisa lari. Nggak ada tiba-tiba kamu lahir langsung bisa lari, nggak ada kan. Nah, itulah hal simpel yang bisa dipelajari. Jadi entrepreneurship pun untuk mencapai kesuksesan, kamu perlu yang namanya proses, dan itu harus dijalanin. Nggak ada ya, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang tiba-tiba ya. Kalau misalkan main game pakai cheat, nggak bisa. Kamu tiba-tiba dari level 1 mau level 20, nggak bisa. Curang nggak bisa, ya. Tetap harus dijalani step by step. Nah, itu tentang enterprise, entrepreneur dan sebagainya. Ini adalah proses yang harus dijalani, ya. Apalagi kalau kita bicara new business nih, ini seperti ibarat tadi ya, anak bayi yang baru lahir, yang belum bisa berjalan, masih mungkin berdiri aja belum bisa ya. Ya ini perlu di garis bawahi ya. Nanti juga ini saya bekali juga, kalau kamu punya ide bisnis sesuai dengan passion kamu, nah kita jalanin mulai dari nol istilahnya. Ya, saya guide, saya kasih instruksinya. Nah, ini ada gambar ya, saya ambil gambar ini. Semakin berat perjalananmu, semakin kuat dirimu nih. Kamu bisa lihat di gambar ini ya. Perbedaan dua orang ini, yang kanan dan kiri. Ini si A, ini si B. Kamu lihat nih. Ini jalannya ya. Ini jalan yang dilalui si A. Ini jalan yang dilalui si B. Di akhir outcome-nya nih, hasilnya, apa yang membedakan? Ya, karena si A ini mengikuti proses, menjalani prosesnya, ya walaupun nih lecet-lecet nih, luka, berdarah, ya bajunya sampai sobek dan sebagainya, tapi ini ternyata membentuk si pribadi A ini menjadi lebih kuat nih, berotot dibanding yang B ini nih, lihat nih. Ini lebih berotot, lebih kuat nih, ya. Dari postur badannya itu lebih kuat karena dia sudah mengalami yang namanya proses. Makanya ketika kamu menghadapi proses, ya kamu harus hadapi itu. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari proses, ya. Prosesnya banyak, nggak cuma proses untuk mencapai mimpi, proses dalam sehari-hari juga banyak. Proses dalam diri kamu juga banyak kan. Contoh misalkan kamu orangnya temperamen gitu, emosian, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Itu seumur hidup kamu, kalau kamu nggak lulus sampai ujian bisa menguasai diri kamu, dimanapun kamu, itu tetap ujiannya itu terus. Ya, nggak bisa menguasai, marah aja terus sampai kamu berhasil mengalahkan diri kamu, baru kamu bisa dikatakan berhasil. Musuh terbesar itu kalau kamu pernah dengar ya, apa sih istilahnya itu ke bahasa Inggrisnya ya. Pokoknya intinya musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Itu yang harus kamu belajar, mengalahkan diri kamu sendiri, mengalahkan ego kamu, mengalahkan kemalasan kamu. Males boleh nggak? Ya boleh. Toh males juga pasti ya, setiap orang mengalami yang namanya males, ya, bosen iya, jenuh iya, capek iya, lelah iya. Semua mengalami itu. Tapi jangan diem di situ terus, berusaha lagi, coba lagi. Kalau kamu gagal, coba lagi, ya. Ada cerita dari Jack Ma, ya, tahu Jack Ma ya, founder dari Alibaba ya. Nah, dia 10 kali apply ke Harvard University, 10 kali nih, dia mencoba
tes masuk Harvard University itu gagal 10 kali, lo bayangin, gagal, ya. Tapi dari kegagalan itu dia belajar banyak sampai akhirnya dia berhasil. Contoh lagi, lihat saya lihat nih ya di kamera kamu ya, di layar kamu, semuanya pada punya lampu terang, lampu kamar nih lampu. Kamu bayangin kalau waktu itu Thomas Alva Edison baru percobaan ke 1000, ke 100, terus dia males, udahlah, males, gagal udah 1000 kali, duit udah keluar banyak, tenaga udah keluar banyak, capek, kurang tidur, kurang makan, ya, udah ke percobaan 1000, meledak lagi, udah berhasil, udah ke 1000. Hari ini kita nggak akan ketemu yang namanya lampu. Kita hidupnya masih pakai lampu cempor tuh, pakai api gosong itu. Kamu belajar hidungnya hitam-hitam semua. Kamu bayangin, ya. Terus misalkan kalau dulu Wright bersaudara pas percobaan ke 20 gitu. Udahlah, gagal nih. Udah nyoba pesawatnya naik baru 1 meter, nyungsep lagi, meledak lagi pesawatnya. Ya kalau dia di percobaan ke 20 dia udah putus asa, nggak mau jalan prosesnya. Hari ini kita nggak pernah cobain yang namanya naik pesawat terbang. Ya bersyukur aja sih Wright bersaudara itu dia tidak mudah menyerah, dia lakukan prosesnya. Padahal duitnya udah habis. Kamu bayangin bikin pesawat, diterbangin meledak, bikin lagi dari nol, keluarin duit lagi, pinjam uang lagi lah mungkin dia, tenaganya iya, dan sebagainya. Nah, itulah proses. Jadi, segala sesuatu yang ada sekarang itu juga hasil proses. Semuanya hasil dari yang ada yang namanya proses. Ya, kamu punya laptop, kamu punya gadget, ya itu juga proses. Ada orang yang nemuin, orang yang menemukan itu, mencoba dan sebagainya, akhirnya berhasil. Semua pakaian kamu, baju kamu melalui proses nggak? Melalui proses juga. Dari benang atau misalkan dari sutra lah, misalkan baju kamu dari sutra, itu mulai dari nemuin si uletnya dulu, lalu nanti itu dia diternakan, dibibitin supaya ngeluarin dan sebagainya, diproses sampai akhirnya bisa jadi pakaian berbahan sutra mahal. Kenapa jadi mahal? Karena prosesnya. Yang membedakan dia berharga atau tidak karena prosesnya. Ya. Atau nih kamu nggak tahu di kimia udah belajar belum ya, di kimia. Bu Tami udah jelasin belum ya, kimia. Kamu tahu kan pensil kamu tuh, pensil 2B, pensil HB lah, yang pensil kamu yang biasa kamu pegang lah pakai sekarang ya. Itu ternyata bahannya sama dengan mutiara. Tapi Pak, kenapa mutiara bisa berlian, bukan mutiara? Kalau mutiara kan dari kerang ya. Berlian. Itu bahannya sama, secara kimia, secara komposisi itu sama. Ya, karbon di pensil kamu sama bahan dari berlian itu sama, tapi kenapa berlian harganya mahal? Sedangkan pensil murah. Satu lusin bisa dapat 5.000, 6.000 kalau kamu ke toko buku kan. Ternyata yang membedakan itu prosesnya. Bahannya sama, bahannya sama, karbonnya sama, tapi ternyata berlian itu prosesnya bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun, itu prosesnya panjang di dalam bumi, ya, mengalami yang namanya pemanasan dulu tuh, ada panas bumi yang bikin proses dia akhirnya jadi kristal, jadi berlian. Kalau pensil kan prosesnya bentar, makanya harganya murah, tidak terlalu berharga dibanding berlian kan. Nah, makanya itu. Jadi kalau misalkan kamu pengen kamu menjadi orang yang berhasil, orang yang dinilai lebih oleh orang lain, berarti kamu memang harus melewati yang namanya proses. Tidak ada yang namanya skip proses, ya. Susah nggak? Ya susah. Pasti yang namanya proses mah susah. Nggak ada yang gampang. Kenapa? Saya juga pernah ngalamin kan, seusia kamu kan. Saya pernah kelas 10 SMA, pernah. Habis SMA, saya harus lulus ujian. Habis lulus ujian saya harus kuliah harus lulus. Udah lulus, saya harus cari kerja, cari usaha, segala macam kan. Ya prosesnya begitu. Ya nggak ada yang mudah. Makanya harus belajar, ingat sekarang bahwa segala sesuatu butuh
namanya proses. Nggak gampang memang, tapi kamu harus belajar. Ya, supaya nih kamu jadi pribadi-pribadi yang kuat. Ya, tidak mudah dikalahkan oleh orang lain, nggak cengeng, ya, nggak dikit-dikit baper, ya. Kalau yang biasa kebiasaan baper, nih dikit-dikit baper, enggak lah, ya. Seperti itu. Oke, tadi saya menjelaskan, saya bicara menyinggung tentang yang namanya sebuah kesuksesan. Nah, saya mau nanya sama kalian, ya, boleh open mic, boleh di chat box juga boleh ya. Nah, menurut kamu nih ya, sukses itu apa sih? What is success? How do you define success? Itu seperti apa? Menurut kamu nih ya, sukses itu apa ya? Apa di sini aja ya kali ya? Di papan tulis aja lagi ya. Nah, coba saya lihat dulu papan tulisnya mana. Menurut kamu, sukses itu apa sih? Nah, ini sebagai kegiatan terakhir aja lah ya. Masih ada sekitar 10 menit. Nah, nih kita pakai papan tulis yang kemarin. Bentar ya, saya ini dulu. Kasih linknya dulu. Coba kamu berpikir dulu ya. Kira-kira menurut kamu sukses itu apa sih? Ya. Nah, nggak apa-apa ya kalau nama juga pendapat, nggak ada yang salah ya. Copy link. Oke. Nih, saya kasih di chat box. Nah, kamu bisa isi lagi di papan tulisnya lagi nih. Kasih nama ya, supaya saya tahu siapa yang kasih pendapat nih, sebagai aktivitas terakhir kita nih siang ini. Nah, saya kasih judul. What? Nah, sukses itu apa sih? Nah, silakan. Nah, why? Kok why sih? What? Di halaman kedua ya. Halaman 2-nya tuh. Saya sudah ketik judulnya. Apa sih sukses? Nah, silakan. Menurut kamu sukses itu apa sih? Ya, boleh tulis di situ tuh. Menurut kamu, what is sukses? Apa sih sukses? Ada ya? Nih, di halaman kedua. Nah, coba kamu kemukakan pendapat kamu. Kenapa? Bahasa Indo, bahasa Inggris nggak apa-apa kan? Boleh, bahasa Indo boleh, bahasa Inggris boleh. Nggak harus English ya, nggak apa-apa, bahasa Indonesia juga. Menurut kamu, sukses itu apa sih? Ya, what is sukses? Nah, boleh tuh. Kamu kasih pendapat di sini nih, di halaman kedua ini. Ting. Coba kamu kasih pendapat. Menurut kamu, sukses itu seperti apa ya? Atau gimana ya? Atau seperti apa ya? Itu boleh nih, kamu kasih pendapat ya di sini nih. Nah, udah ada satu ya dari Margaret. Thank you. Terpenuhi secara material. Oke, itu sukses menurut Margaret. Jadi semuanya terpenuhi. Ya, kebutuhan-kebutuhan materialnya terpenuhi. Nanti mau apa aja bisa ya. Mau apa aja bisa, mau kamu mau ini mau itu segala macam bisa ya. Yo, yang lain. Oke, share. Nah, pakai sticky notes nih, boleh nih. Atau pakai teks juga boleh nih, sama aja nih. Ayo. Menurut kamu sukses itu apa sih? Sukses itu, nah ini udah mulai nih. Apa nih sukses? Ini instan, sukses, iklan.
Margaret, terpenuhi secara material. Oke, tadi bahas ya. Sabrina, when someone is financially stable and find their purpose in life while enjoy it with someone else they love. Oke, very good. Ya, secara finansial, secara keuangan stabil, artinya ya tadi ya balik lagi ya terpenuhi. Terus find their purpose, menemukan tujuannya tuh ya dalam hidup dan menikmatinya. Oke, ada orang yang tidak menikmati hidup, ada banyak ya. Dan with someone else they love, ya bisa ya. Sukses adalah ketika kita berhasil mencapai target kita dan kita bahagia dengan apa yang kita dapat dan capai. Yes. Itu Geisha. Terus daily career progression. Oke, sukses itu career progression. Jadi artinya ada peningkatan ya. Kalau kita bicara progress, berarti ada peningkatan. Ya. Dewi, sukses itu berarti melakukan hal yang terbaik. Yes. Jadi semua orang itu punya definisi sukses yang berbeda-beda. Makanya kan kemarin saya selalu bilang, jangan selalu bandingkan diri kalian dengan orang lain. Jangan bandingkan. Karena kita punya yang namanya pengertian sukses itu beda-beda. Ya, ya tujuan hidup dan target tercapai. Yes, kan tujuan dan target hidupnya beda-beda. Ya, target tersebut telah tercapai pada yang kita inginkan. Ya, bisa membantu orang banyak. Oke, ya. Lalu apa nih? Alia, sukses artinya mendapatkan sesuatu hal yang diimpikan dan berbahagia akan hasil tersebut. Ya, Michael ketika mimpi tercapai. Ya, Melova terwujudnya kerja keras. Yes. Sukses is when you are happy with what you achieve. Where we are satisfied with our hard work. Oke, cukup ya. Terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Jadi memang yang tadi saya bilang ya, kita punya yang namanya kesuksesan itu beda-beda. Ya. Ini coba kalau misalkan kamu tanya ke berbagai macam orang, pasti beda juga. Ya, pemahaman mereka atau pengertian mereka mengenai sebuah kesuksesan pasti beda-beda juga. Nah, makanya selain tadi ya kita belajar hari ini kemarin tentang vision, coba kamu berani bermimpi sekarang. Coba kira-kira kamu ke depan mau jadi apa? Kamu ada hal yang ingin kamu capai enggak? Kedua, kamu harus punya yang namanya passion. Kalau kamu sekarang memang istilahnya passion kamu itu memang sudah tahu nih, itu memang pemberian dari Tuhan, ya, yaitu kamu harus bersyukur. Tapi kalau misalnya kamu belum menemukan passion, nanti kita juga belajar nih bagaimana cara menemukan passion. Kamu harus cari, salah satunya dengan belajar dan mencari tahu, mencari informasi. Sekarang informasi banyak, luas. Kamu bisa dapatkan apapun di Google, di YouTube, di TikTok juga semua banyak sekarang, ya. Terus selain itu ada yang namanya innovation, ya. Take opportunities, ambil kesempatan. Kenapa? Kamu ambil kesempatan ini mungkin ada orang bilang kesempatan nggak akan datang 2 kali, tapi kalau saya sih kesempatan ini pasti akan datang berkali-kali. Tinggal kitanya siap atau tidak. Makanya perlu disiapkan. Tapi kita perlu melatih. Contoh misalkan kayak kan sekolah nih biasa suka ada lomba-lomba ya, lomba apalah gitu. Nah, itu kesempatan sebenarnya. Kesempatan kamu ambil aja, urusan menang atau kalah itu urusan belakangan. Jadi kamu mumpung ada kesempatan, ambil dulu aja coba. Coba dulu aja. Urusan menang atau kalah itu mah urusan belakangan, ya. Tapi kamu sudah berani tadi tuh ambil kesempatan. Ya, kesempatannya ya memang nggak semua orang bisa dapat akhirnya kan, cuman kamu nih akhirnya yang dapat. Kalau misalkan tanggal pendaftaran yang sudah berakhir kan orang lain udah nggak bisa, tapi minimal kamu udah dapat nih kesempatan itu. Nah, seperti itu. Terus jalani prosesnya, ya. Mulai belajar menjalani proses yang mungkin pasti tidak mudah, susah. Iya, saya juga pernah sekolah ya. Nggak mungkin lah orang tua kamu juga pernah sekolah. Jadi kalau kamu merasa sekarang gini loh apa? Setiap masa, setiap keadaan itu punya kesulitan tersendiri, ya. Jadi ketika kamu waktu kecil atau SD nih, kamu kan punya mengalami kesulitan tersendiri. Ujungnya tapi kan kamu bisa lolos juga tuh, bisa lulus SD juga.
waktu kemarin di junior high school, di SMP sampai Sek 3. Kayaknya susah, bener banyak PR, bener kan? Rasanya hidup ini habis dengan belajar dan mengerjakan PR dan project semuanya lah ya. Bikin video lah segala macam. Tapi akhirnya selesai juga kan? Kamu bisa melewati itu juga kan? Lulus juga kan akhirnya kan? SMA juga nih sekarang. Nah, sekarang masa kamu lagi SMA, pasti ada kesulitan, ada tantangannya masing-masing, beda-beda. Tapi ya itu proses. Nanti kamu udah SMA, kamu mau kuliah, mau ke university. Di kuliah pun, di university life, ya sama, kesulitannya, tantangannya, prosesnya beda. Nanti setelah itu kamu, misalkan kamu mau jadi buka usaha, atau kamu mau bekerja, mau ngejar karir kamu, segala macam, itu ada tantangan tersendiri. Jadi tiap masa itu pasti ada prosesnya masing-masing. Tapi ingat ya, jangan kamu membandingkan dengan orang lain, jangan dibandingin, ya. Makanya jalanin aja prosesnya, pasti ada jalan selama kita ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan, kan? Bahasa Indonesia ngajarin kita peribahasa itu kan. Nah, jadi jangan mudah menyerah gitu. Coba, termasuk ya kalau misalkan kalau sekarang masalah sekolah kan pasti ada yang remedial, terus kan rasanya Pak, saya nggak bisa Pak, matematika Pak, aduh gitu rasanya dunia ini mau mau hancur gitu gara-gara matematika gitu, matematika fisika, kimia, biologi lah, pelajaran-pelajaran yang kayaknya stres gitu, bikin stres gitu ya. Ya nggak apa-apa, jalanin aja. Coba, yang penting kamu nyoba. Jangan kamu tadi ya, belum apa-apa udah menyerah. Ah, udahlah nggak bisa lah. Ah, udahlah pasti remedial. Dicoba aja belum. Ya, makanya coba dulu aja. Gitu. Ini pernah kejadian tahun lalu tuh. Jadi waktu saya ngajar ekonomi, itu kan ada matematika ekonominya tuh, hitung-hitungan tuh. Satu tahun belajar hitungan aja. Jadi ada satu murid itu nggak bisa, sama-sama nggak bisa, bener-bener nggak bisa gitu. Saya ulangin, saya ajarin, itu tetap nggak bisa karena saya tahu dia memang nggak bisa matematika. Karena saya nanya guru matematikanya juga sama, di matematika juga begitu. Sampai maaf kata lah ya, tambah kali bagi bulak-balik aja persamaan itu masih bingung dia. Terus saya bilang ya udahlah. Tapi yang dia lakuin ketika saya kasih soal, satu soal nih kamu kerjain ya. Dikerjain sama dia, walaupun jawabannya salah. Tahu nggak saya kasih nilai berapa? Jawabannya salah. Saya kasih nilai 80, jawabannya salah. Tapi dia minimal dia coba, saya ajarin gini ya, step by step-nya ya. Dia ikutin, walaupun salah tuh angkanya. Hasil jumlahnya salah, baginya salah, kalinya salah, pangkatnya salah. Tapi saya kasih 80 nilainya. Tapi ada yang akhirnya saya kasih remedial, ada yang saya akhirnya kasih 75. Kenapa? Ya dia nggak ngerjain. Pas saya nanya kenapa kamu nggak ngerjain, nggak bisa Pak. Dan dia tidak bisa, dia tidak berbuat apa-apa. Kertasnya kosong. Ya saya mau kasih nilai berapa dong, saya bilang gitu. Tapi lebih baik ya minimal yang satu ada, satu lagi ini. Walaupun salah, saya tetap kasih nilai 80 sama dia. Ya daripada kamu kasih kertas kosong saya gitu. Minimal kamu jawab walaupun itu salah. Kalau buat saya itu nggak apa, namanya proses. Dan saya tetap kasih nilai kok gitu kan. Ya kecuali itu ya, kalau kamu nggak ngumpul, nggak ada jawabannya, ya kamu kasih nilai berapa tuh? Bingung, saya juga kan gurunya bingung gitu kan. Nah, seperti itu ya. Oke, pas nggak terasa udah jam 12. Ya, seperti biasa lah ya. Saya belum kasih PR lah ya. Saya biasanya kalau worksheet cuma kasih 1 atau 2 lah nanti. Gampang itu juga, kamu tinggal searching Google juga dapat semua jawabannya ya. Kita ketemu lagi nanti ya. Pertemuan selanjutnya saya lanjutin lagi ya. Terima kasih buat hari ini. Thank you buat participation-nya, buat pendapat-pendapatnya tadi ya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini benar-benar bisa kamu jadiin bekal buat mencapai apa yang kamu cita-citakan, yang kamu harapkan ya. Karena yang berhasil nanti kamu juga yang menikmati kan. Oke ya, thank you ya semuanya ya. Jangan lupa lunch, makan siang dulu ya. Thank you, Pak. Oke. Lanjut lagi ke pelajaran berikutnya. Bye-bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak.